listener, balik lagi sama aku Wulan dan thank you buat kalian yang masih terus dengerin podcast di Bingkai Karya. Dan sesi kali ini, kalau biasanya aku dengerinnya lewat YouTube ya, akhirnya aku bisa ngobrol spesial dengan seorang penyanyi sopran yang udah terlatih ya secara klasik dan bahkan pernah loh, ini juga kalau buat aku berkesan banget, nanti aku juga mau tanyain karena pernah tur ke Amerika Serikat dan Kanada dengan salah satu musikal Broadway yang pernah memenangkan penghargaan Tony Award. Wow, kita sapa dulu. Halo, Kak Salim. Halo Kak Bulan, Apa kabar? Sehat ya? sehat Senang sekali. Kamu di mana ini? di rumah? Oh, di rumah. Iya, Kirain masih di Seminyak, Bali. enggak, Udah enggak ya? Itu enggak. waktu ngapain sih, Pepita? Si Minyak Bali. Hmm, Iya. terakhir syuting sih di situ, syuting video ini Oh, Island Sun. Mm-mm. oh, oke ya. Ya, Nanti kita akan bahas ya soal itu. iya. Aku juga mau ngucapin selamat, congratulations, Island Sun akhirnya udah rilis dan juga udah bisa kita nikmati. Terima kasih. Nah, nanti kita akan ngobrol juga ke sana, tapi BTW kamu baru menikah ya bulan Juni Oh yang iya, lalu ya. Wah, iya. selamat. Terima kasih. Akhirnya menemukan pangerannya ya, seorang Pepita Ya. Salim. Bulan Iya, bulan Juni ya, Pep? iya Juni kemarin. Aduh, baru banget ini. Ya, Ini 5 jangan-jangan bulan. masih bulan madu nih, honeymoon nih. Enggak ya? Udah di Jakarta aja sih. Mm-mm. Hmm, Cuman ya oke. biasa awal-awal pernikahan masih honeymoon stage ya bilangnya. Iyalah, masih kerasa lah ya. Jadi agak kaget gitu nggak sih, Pepita? Kayak ibaratnya kalau dulu mah pacaran ya, pulang malam dikit itu kayak gimana gitu. Sekarang kayak jadinya mau kamu pulang malam, nggak pulang pun juga bodo amat ya. Ya pasti seneng lah ya, sekarang udah ada temennya ya, teman hidup. Iya. Oke. Nah, Pepita, tapi kalau ngomongin soal perjalanan kamu ya, tadi aku udah sempat spill di awal. Nah, ini yang juga aku penasaran banget gimana sih ceritanya kamu waktu itu kok bisa sampai tur ke Amerika Serikat, Kanada. Ini gak main-main loh, karena bersama dengan salah satu musikal Broadway yang pernah menang di penghargaan Tony Award The King and I. Gimana tuh ceritanya? Jadi waktu itu lagi semester terakhir sekolah sih. Terus lagi Hmm, nyari kerja aja sih kayak biasa orang habis kuliah mau nyari kerja. Aku audisi musikal gitu. oke. Audisi ke New York, Hmm. audisi musikal. Dan iya prosesnya sih lumayan beberapa bulan gitu bolak-balik ketemu sama orang-orangnya. Cuman akhirnya kepilih ikut turnya gitu. Oke. Tapi kenapa waktu itu kamu kok kepikiran, oke aku mau coba peruntungan ini deh. Kenapa waktu itu nggak ikut ajang lain dulu gitu? Kok langsung nembak yang gede sekalian dan dapet sih. Keren. Kenapa tuh Soalnya pertimbangannya? saya dari dulu kayak itu salah satu kayak bucket list gitu loh, pingin sebenarnya Oke. audisi aja sebenarnya. Apa Heeh, kayak kalau nggak nyoba ntar kapan lagi gitu loh. Saya kan waktu bener itu pas sih. kuliah juga lagi di sana kan. Kapan Hmm. lagi bisa audisi untuk kayak musikal Broadway. Jadi ya udah iseng-iseng nyoba, ternyata dapet. Iya. Akhirnya iseng-iseng coba dapet, emang udah kalau udah rezeki bener kata orang ya. Kalau udah rezeki udah gampang aja deh. Gitu. Oke, nah kalau ngomongin soal waktu kamu kecil, kamu kan dari kecil udah suka banget sama musik nih, termasuk juga ikut berbagai resital menyanyi. Ini tuh kayak yang apa main alat musik sendiri dan nyanyi itu ya resital itu ya? Resital itu ya pertunjukan musik lah, bisa Opera resital. gitu kah? Beda ya, Oh, Pevita? opera juga kalau recital lebih ke biasa lebih intimate sih kayak kalau penyanyi Oh, ya biasa penyanyi sama mm, piano atau mungkin beberapa mm. instrumen atau kalau Iya. recitalnya pianis ya piano sendiri gitu Mm, mm. lebih simple. Oke. Mm. Dan kamu pilih ini ya, gitar dan biola ya? Iya, sebenarnya aku em, gitar cuma bisa eh, basic aja sih. Aku Oh ya? awalnya Hmm. tuh main biola sama piano sih yang dari kecil. Mm-mm.
Oke. Tapi kalau ngomongin musik sendiri, kamu sejak kecil kapan kamu kenal musik, Pevita? Dari les-les aja sih. Oke. Aku mulai piano dulu sih awalnya. Mm-mm. Tapi dari kecil umur 5 gitu udah les piano. Terus Mm-mm. biola dari umur 7 gitu. Mm-mm. Oke. Ini emang diarahin sama orang tua atau? Enggak, jadi awalnya tuh ya diarahin orang tua sih. Sebenarnya orang tua Oke. bukan musisi, bukan pemain musik juga sebenarnya dua-dua orang tua aku. Mm-mm. Cuman mereka eh, emang pingin anaknya bisa musik sih. Kan dulu mereka nggak bisa, jadi pingin anaknya em, bisa gitu. Gitu sih Wow. awalnya. Sesupport itu ya orang tua, dan Iya, ini juga sebuah keberuntungan gak sih, Pevita? iya Karena beruntung banget. Bang. nggak semua orang juga dapat apa ya, support yang kayak gitu, bahkan full support sih kalau aku dengernya jadinya Iya, ya. iya. Iya, full Mhm. support banget, banget, banget. Emang beruntung banget sih. Oke, oke. Nah, setelah akhirnya kamu juga bahkan mutusin buat sekolahnya pun juga ambilnya musik ya? Iya, akhirnya ambil musik. Saya emang dari kecil suka musik sih. Dulu Mhm. sama kakak adik gitu semua juga les musik kan, jadi mereka main musik juga. Oh, Jadi ya lumayan grow up with music lah gitu. oke. Mm. Berawal dari main musik sampai akhirnya kamu merambah ke dunia tarik suara. Itu gimana ceritanya? Jadi dari kecil aku tuh emang ikut kayak kur di gereja, kur anak-anak Hmm. tuh kan. Ya, ya. Aku sih dari situ terus suka dulunya kur-kur aja. Cuma aku anaknya dari dulu tuh pemalu. Jadi Mhm. paling nyanyi di kur Iya, rame-rame iya. gitu. Tapi akhirnya sekitar SMP gitu dia baru berani kayak em, nyanyi sendiri gitu. Wah, iya iya. Ini juga banyak ya orang yang awalnya mungkin apa ya, malu-malu gitu, tapi sampai akhirnya tuh berani tampil. Tapi kalau kamu sendiri, Pepita, karena pasti juga banyak ya teman-teman di luar sana, mereka tuh sebenarnya kayak punya potensi gede gitu loh. Mungkin mereka kayak kamu, Pepita, yang punya apa suara bagus itu kan anugerah ya, dikasih anugerah suara bagus, tapi mereka mungkin masih belum ada rasa percaya diri itu. Tapi kalau kamu sendiri, kan perjalanan udah nih ya, sampai akhirnya kamu menemukan titik kamu nyaman dan merasa percaya diri. Itu gimana sih nemuinnya, Pepita? Nah, itu juga proses lama banget sih jujur untuk aku ya. Soalnya kayak Hmm. dulu SD kan di sekolah mungkin ada kayak acara musik atau musikal. Aku audisi juga, aku dulu SD audisi juga nggak pernah dapet itu peran-peran atau apa. Jadi Ah, emang oke. pemalu itu gitu. Em, Ya pelan-pelan dari SD, SMP, em, terus aku akhirnya pas mulai mungkin les vokal sih jadi tambah kan karena belajar Hmm. teknik gitu semua kan em, jadi lebih confident gitu ya kalau udah latihan, udah belajar gitu. Jadi kalau tampil tuh lebih lebih pede, lebih mateng gitu rasanya ya. Biasanya gitu sih kalau Oke. perform. Iya, Mm-mm. Ya, jadi lebih banyak ya latihan ya, karena benar-benar kata Pepita, Pepita di sini kan berarti dari hitungan jam terbang ya yang dibanyakin sampai akhirnya udah kebiasaan gitu ya jadinya. benar-benar. Iya, Mm-mm. itu. Ya, karena kalau nggak memulai sekarang kapan lagi, dan sayang banget gitu ya sih kalau udah punya potensi tapi kayak udah dipendam sendiri gitu, itu sayang Iya, banget. iya, iya. Cuman dulu aku juga apa untuk cari kepercayaan dirinya juga nggak gampang sih ya. Kayak Mm-mm, dulu mm-mm. mungkin di dalam aja pendem mau bilang ke orang tua suka nyanyi juga aku nggak berani. Oh iya, Iya, nggak berani itu. iya, iya. Disuruh nyanyi nggak mau. Cuman ya pelan-pelan em, support dari guru-guru sih kayak guru-guru orang tua juga pas mereka tahu aku suka nyanyi mereka juga support full support banget gitu sih. Oke. Dan lagi-lagi kali ini Pepita Salim dipermudah jalannya dengan ditemukan banyak-banyak orang baik yang support ya, Iya lingkungan yang baik benar-benar. lah. Iya, Oke. makanya iya, makanya semua aku tuh ngerasa em, syukur banget sih ditemukan dengan orang-orang yang ngebantu aku sampai titik sini lah. Iya, Dan tentunya masih akan banyak perjalanan panjang nanti ya iya, di iya, depan ya, Pep.
pastinya. Oke. Nah, balik ke Island Star ini kan berarti single kedua kamu ya. Nah, Iya. kemudian kamu waktu itu kenapa memilih buat Island Star ini yang akhirnya menjadi single kedua kamu? Apakah ini emang udah sebenarnya udah lama banget kamu simpen dan akhirnya sekarang baru oke aku rilis nih gitu. Jadi lagunya sih udah ditulis dari tahun lalu ya. Oke. Tahun lalu atau 2 tahun lagi, 2 tahun lalu gitu. Udah lumayan lama sih. Cuman Mhm. em, lagu ini catchy sih. Jadi em, jadi single kedua karena pingin keluarin lagu yang beda aja gitu. Saya kan nggak seperti aku yang biasa gitu. Lebih fun, kayak dari musik videonya juga lebih ya gimana gitu. Iya Iya, ya. iya, Di videonya itu kayak summer gitu terus ih di situ iya. cute banget gitu loh ambil ambil angle-nya gitu nanti kita bahas ke MV-nya ya tapi Iya, sebelumnya iya. di Island Sun ini kan sebenarnya lagu ini itu kayak apa ya perasaan senang dan kasmaran yang muncul saat mengenal seseorang yang baru tapi bercampur dengan perasaan bingung karena ada ketidakpastian. Oke, ini maksudnya digantung gitu ya berarti ya? Iya, Waduh. iya. Jadi Waduh. lagunya ini tentang awal-awalnya lagi jatuh cinta. Jadi ceritanya yang si penyanyinya ini, si ceweknya ini em, lagi in love, drunk in love sama si cowok. Cuman si eh, dia nggak tahu kan cowoknya suka balik atau enggak. Jadi iya, begitulah. Jadi cinta yang ya lagi menunggu lah. Mm-mm. Nunggu Cerita cowoknya yang move gantung. gitu. Mm-mm. Iya. Oke. Dan itu bakal ketebak kalau listener sama dengerin lagu ini sama ngelihat MV-nya ya. Karena aku juga gitu kan waktu itu dengerin sama ngelihat MV-nya. Itu jadinya ikut gemes sendiri, Pep. Karena kayak ya mereka kan udah bareng nih ya, udah bareng, udah main ke pantai, udah pokoknya intinya banyak waktu yang dihabisin gitu loh kayak ayo ayo cepet confess confess gitu. Yang nonton jadinya ikutan ke Ya, bawah ya. Jadinya gitu vibe-nya. benar-benar ya. Mm-mm. Oke. Nah, ini kan juga mungkin bakal relate banget ya, Pepita, sama teman-teman apalagi remaja-remaja yang sekarang ini lagi fall in love gitu. Tapi apalagi kalau udah kena apa ya, friend zone mungkin ya, udah lama temenan, tapi sebenarnya sama-sama Iya, cinta nih. Ya, iya benar. sama-sama cinta tapi aduh sulit. Ini mau mulainya gimana nih? Mau yang cowoknya, mau yang ceweknya ini sama-sama bingung. Kamu pernah nggak sih di posisi kayak gitu, Pepita? Iya, belum pernah sih. Belum ya. Iya, cuman eh, lagu ini tuh kayak sentuh ide kalau perempuan tuh yang kayak nunggu nunggu Iya, cowoknya make a move ya nggak sih? Jadi iya, iya. kayak kayak kebiasaan kayak normalnya itu si cowoknya yang make a move, si ceweknya yang kayak cinta-cinta aja, bukan si ceweknya yang make a move. Kalau ceweknya yang make a move kadang kayak dikiranya apa apa katanya ya, kayak Agak agresif ya, Bun. agresif, iya. Iya begitu sih. Hmm, oke, tapi juga banyak ya di luar sana mungkin buat teman-teman perempuan kita itu yang emang berani banget gitu dan wah aku appreciate banget sih sama nyali Iya, mereka yang ngomong duluan gitu. Tapi kalau aku sih golongan yang ini ya yang aduh mending ya udah deh nunggu aja nggak apa-apa ya meskipun agak lama gitu. iya, iya, bener banget. Ini kayak lagu kayak inget jadi zaman dulu, lebih zaman SMP gitu. Aku Iya. ngalamin kayak gini, iya. Oke. Nah, ini Pak mungkin buat buat listener ya yang sekarang ini di masa kayak gitu, jalan bareng udah, sleep call udah, video call sampai tengah malam udah, tapi ya balik lagi sebagai cewek mungkin gengsinya gede banget ya. Gengsinya gede banget, tapi di sini tuh juga apa namanya berantem sama aduh aku tuh cinta banget sama kamu, aku tuh butuh kepastian. Nah, ada nggak sih tips dari kamu buat golongan ini? Buat yang tipsnya apa ya? Kayaknya bingung sih, saya tergantung situasi nggak Iya. sih? Tergantung sinkron gitu loh. Kayak beda-beda banget. Ada yang cowoknya beneran suka, ada yang cowoknya sebenarnya nggak suka, ceweknya yang GR ya kan? Iya, Ada iya juga lagi. kayak gitu. Aduh, bener Tapi ya. ini lagunya relate sih untuk segala segala skenario. Em, iya, relate. Bakal relate sih pastinya karena juga Ya.
Ya itu loh balik lagi ya, posisi yang kayak gitu bener kamu ya tadi bilang serba salah gitu. Kadang kita itu menerimanya, iya kalau dia emang ngasih ngasih perhatian lebih itu cuma ke kita doang. Kalau emang dia baik kayak gitu juga nggak cuma ke kita doang, emang dasarnya dia baik kan emang agak susah ya Iya, iya. menangkap sinyal-sinyal itu. Bener banget. Paling kalau tipsnya paling curhat ke temen kali ya. Iya. Ngobrol ke temen. Mungkin eh, point of view yang lain gitu kan. hmm, Kalau emang Iya. cowoknya bener suka, menurut aku sih eh, gak ada salahnya sih untuk mungkin tanya gitu. Iya, tanya-tanya tipis aja nggak sih Ya, yang kayak nggak usah yang to the point mungkin ya. iya, biar biar agak kejawab gitu loh rasa penasaran ini. Ya, tapi pada dasarnya orang kalau udah bener-bener cinta nggak akan lah ya membuat kita menunggu kalau kata orang-orang di luar sana. benar banget. Aku percaya itu sih kalau cinta, kalau emang kamu itu meant to be sama si cowok ini pasti akan ada jalannya lah gimana pun. Iya. Bener, itu yang harus dipegang cewek-cewek ya, listener dengerin kata Pepita. Oke, Pepita balik lagi ke Island Sun ya. Karena ini juga single kedua, berarti kamu juga udah ada experience sebelumnya, sebelum lagu ini. Tapi kalau dari segi produksi dan lain sebagainya, ada nggak sih yang menurut kamu partnya ini challenging banget gitu loh? Saat pembuatan Island Sun ya. Mm-mm. Hmm, ada yang challenging gak ya? Atau sejauh ini ya, ya mungkin lancar ya, bisa Oh, dikatain lancar gitu. sebenarnya em, challenge-nya dalam prosesnya sih mungkin Mm-mm. pas kan nulis lagu udah jadi, terus Mm-mm. pas lagunya dibawa ke produser. Nah, di sana sih produsernya, tapi gara-gara ada bantu dari produsernya kan ini diproduksi sama Petra Sihombing, Ya, ngebantu banget sih. Apa jadi untuk dikasih. mencari em, apa vibe lagunya gitu. Soalnya awalnya Mm-mm. aku agak struggle untuk nyari idea ininya, suaranya. Oh, oke. Jadi Dengan dari Petra Sihombing kamu dikasih kayak masukan-masukan gitu ya? ya ya dia kan yang bikin musiknya, Oh, oke. yang Mm, yang produserin lagunya. mm, mm, mm. Oke. Gitu. Tapi kalau dari waktu kamu menulis dulu, ini sebenarnya kamu apa sih waktu itu sampai akhirnya kamu mau menulis Island Sun? Waktu itu kamu berpikiran apa? Apakah dapat curhatan dari teman kamu, Beb? Enggak, jadi Alan San ini aku tulis sama teman aku, Jasmine. Ah, Em, Sebenarnya awal idenya dari dia. Jadi dia ceritanya lagi di Bali, lagi di Bali terus kena terus? panas gitu. Kan kalau di Bali kalau di bawah matahari kan panas gitu. Iya. Hah? Em, Terus rasa panasnya ini kayak jatuh cinta. Makanya nama lagunya Oh. Island Sun. Jadi itu emang Mhm. inspirasi awalnya itu matahari, Island Sun, matahari pulau gitu kan. Matahari Mhm. di pulau kan kayak panas banget kayak di Bali. Ya. Jakarta juga panas. Mhm. Cuman karena panasnya itu jadi pusing, kadang rasanya jadi pusing, seperti jatuh cinta. Oh, Ah, itu gitu. Iya, artinya. Oke, oke. Nah, makanya di MV itu kamu juga memilih Bali nggak sih iya, pantainya? iya, makanya di shoot di Hmm. Bali. Soalnya emang lagunya emang settingnya di beach gitu sih. Hmm. Oke, butuh waktu berapa lama buat apa nyelesain MV-nya, Pep? Waktu itu kita syuting 2 hari sih. Em, tapi seru banget sih. Ada model pakai Heeh. dua, dua model, orang-orang Bali. Em, ya seru banget syutingnya rame-rame. Oh, oke. Iya ya, syutingnya 2 hari, lainnya buat liburan lah ya, ala-ala gitu. Ya. Oke, oke, oke. Nah, karena sekarang ini juga single keduanya juga udah rilis ya, udah bisa kita nikmatin. Kalau di waktu dekat ini, Pevita udah nyiapin apa sih? Di mungkin ini sebentar lagi udah akhir tahun ya. Di akhir tahun ini atau mungkin di awal tahun deh. Untuk kedepannya Mm-mm. ya single, mau keluarin single lagi. Aduh, eh, cepet ya, Terdekat Bun. sih. Iya dong.
nggak sabar sih pengen kelarin musiknya sih baru dua kan. Heeh. Sebenarnya lagu-lagunya udah banyak gitu loh yang aku udah tulis terus pingin keluarin cuman ya pelan-pelan dikeluarin gitu. Oke oke. Bocoran ini lagu kamu sendiri? Iya, Oke. lagu Lagu sendiri. tentang patah-patah hati atau masih dengan ada falling in love, bling-bling cinta-cinta gitu? Yang yang akan datang ini In Love sih tentang cinta. Oh, oke. Akhirnya kita dipenuhi dengan lagu-lagu cinta ya oleh Pevita Salim. Kita tunggulah ya. Nah, sambil menunggu buat karya selanjutnya, buat kejutan selanjutnya dari Pevita Salim, Island Sun udah bisa dinikmati. Nah, sebelumnya buat Island Sun ini, boleh nggak sih aku pengen dengerin Pevita nyanyi dikit aja, mungkin di bagian yang kamu suka banget. Boleh Boleh, oke. di chorusnya aja ya. Oke, boleh, boleh. Am I just drunk on the heat of the island sun? 'Cause I find myself believing you might be the one, wondering when we can stop this pretending like we don't have feelings. Hmm. Ya segitu. Itulah sepenggal lagu Island Sun dan kalau aku boleh ngomong dan rekomendasiin buat listener, dengerin lagunya Pepita Island Sun ini kalau pagi-pagi ya kalian buat siap-siap beraktivitas nih, mungkin mau jogging atau mungkin mau berangkat kerja, nah dengerinnya lagu ini cocok. Iya, iya. Cocok banget sih pagi-pagi. Iya. Oke, nah buat listener yang kepo banget buat dengerin fullnya ya Island Sun ini termasuk juga MV-nya bisa dilihat di mana nih Pepita? Di semua streaming platform ada, em, ya bisa di streaming platform favorit kamu dan di YouTube untuk videonya. Mm-mm. Oke. Nah, Mbak Pita, setelah tadi kita juga ngobrol cukup singkat ya, harapanku nanti next di single kamu kita bisa ngobrol dan mungkin ngobrolnya langsung kali ya, Pepita datang ke Malang gitu loh. Oh, di Malang ya? Boleh, boleh. Pernah ke Malang nggak sih, Pep? Ke Malang pernah, pernah. Oke, gimana, gimana? Apa ya first impression-nya First di impression Malang? s- Pasti Malang dingin ya? ya dingin. Mag Malang kok jadi Dekat Jakarta? Surabaya, ingat nggak? Iya, di dekat Borobudur kan? Atau bukan? Eh, iya, kita sama-sama Jawanya, cuman kalau Budur itu masuknya Jogja kan. Jogja, iya. Kalau kita di Jawa Timurnya gitu. Oh iya, pernah lewat tapi aku nggak Iya. paling cuma Bromo, mampir Bromo, makan gitu. pernah. Nggak, Bobo pernah, pernah. Nah, itu cintaku. Oh ya ampun, maaf Pasti ya, aku, maaf banget. oke. Bromo pernah Jadi, banget. Oh iya, dia tuh di Malang ya, ya ampun. iya, Aduh, itu bagus cantik Bromo banget sih. biasanya destinasi ini ya, destinasi yang dituju orang-orang gitu. Wah, kamu bahkan udah pernah ke Bromo ya? Aku orang orang Malang aja belum ke sana, Oh Pep. iya, ya ampun itu bener-bener pengen balik Bagus sih ya? sebenarnya. Iya, Hmm. bagus banget, banget, banget. Itu pagi-pagi sunrise-nya, Iya. Mm-mm. Itu yang ditunggu-tunggu orang-orang sih. bagus banget. Oke deh, next ya. Datang lagi ke Bromo, mampirnya ke Malang ke Bingkai Karya. Kita ngobrolin single kamu yang ketiga. Oke deh, Mbak Vita, thank you buat waktu singkatnya, buat obrolan lebih mengenal kamu ini, Mbak Vita Salim, yang kita harapkan juga ke depan kita tunggu karya-karya kamu. Dan buat listener, jangan lupa buat dengerin Island Sun pastinya. Sehat-sehat, Mbak Vita. Makasih, makasih juga Bingkai Karya udah invite aku ikutan ke sini. Oke, dan thank you juga buat listener Bingkai Karya yang udah nyempetin waktu buat dengerin obrolan aku sama Pepita. Jangan lupa sekali lagi dengerin lagu Pepita dan juga nikmatin MV-nya. Bye semuanya.